Hai semua, Assalamualaikum. Video kali ini aku akan berbagi resep ide jualan martabak mini. Martabak mini ini paling cocok dijual di pagi hari karena biasanya untuk bekal sekolah atau kerja atau hanya sekedar untuk sarapan aja ya. Yang mau tahu resepnya simak terus videonya sampai selesai. Yang pertama, siapkan wadah, tuangkan 500 gram tepung terigu protein sedang, tambahkan 120 gram gula pasir. Aku juga akan menambahkan ragi instan sebanyak 1 sendok teh dan juga susu bubuk sebanyak 1 sendok makan. Kemudian aduk sampai tercampur rata semua bahan keringnya ya. Oke, kalau udah tercampur rata seperti ini, aku akan tambahkan 2 butir telur. Tambahkan 2 saset vanili bubuk atau boleh pakai yang cair sebanyak 1 sendok teh. Lanjut, supaya warnanya lebih cantik, aku tambahkan pewarna kuning sebanyak 6 tetes. Ini opsional ya, boleh pakai, boleh tidak. Lalu tuangkan air sebanyak 600 ml, tetapi secara bertahap, sedikit demi sedikit. Nah, untuk mengaduknya ini aku akan menggunakan mixer ya, supaya lebih cepat, karena ini aku bikinnya itu setengah kilogram. Kalau misalkan kalian mau bikin lebih sedikit dari resep, boleh ya dibagi dua untuk masing-masing takarannya. Mixer adonan dengan menggunakan kecepatan paling rendah ya, sambil dituangkan airnya sedikit demi sedikit. Oke, ini airnya udah aku tuangkan sebanyak 500 ml, aku akan hentikan dulu ya untuk mengaduknya. Sekarang aku akan bersihkan pinggirannya supaya lebih tercampur ya, jadi tidak ada adonan yang bergerindil. Oke, ini udah rata. Selanjutnya aku akan tambahkan 2 bahan tambahan lagi, yaitu soda kue dan juga baking powder. Untuk baking powdernya aku tambahkan sebanyak 1 sendok teh. Dan untuk soda kuenya aku tambahkan sebanyak 1 sendok teh tapi lebih munjung ya daripada baking powdernya. Setelah kedua bahan masuk, tambahkan sisa air yang tadi 600 ml. Ini aku masih ada 50 ml ya. Jadi tujuannya itu untuk mencampurkan soda kue dan juga baking powder. Oke, mixer kembali sampai baking powder dan juga soda kuenya ini tercampur rata dengan adonan ya. Ini nggak perlu lama-lama, cukup 2 menitan aja udah selesai ya. Jadi ini aku akan matikan aja mixernya. Nah, untuk adonannya ini sebenarnya udah jadi, udah siap untuk dicetak, tapi aku akan aduk dulu menggunakan spatula untuk mengeluarkan gasnya. Kemudian setelah ini nanti aku akan resting dulu ya sekitar 15-20 menitan aja. Nah, ini adonannya memang sedikit lebih encer ya, tapi nanti kalau udah di resting, adonannya bakal lebih kental. Oke, ini aku akan tutup sebentar ya, jangan terlalu lama, kalau udah 20 menitan, ini aku akan langsung aja panggang martabak mininya. Nah, ini adonan setelah aku resting selama 20 menit, adonannya terlihat lebih mengental dan juga mengembang ya. By the way, di sini aku udah panaskan cetakannya selama 5 menit kurang lebihnya, supaya nanti ketika adonannya siap, cetakannya juga udah panas. Nah, ini aku akan buka cetakannya yang udah panas. Ciri-ciri cetakan panas, jika dipercikan air, ini airnya bakalan goyang-goyang seperti di video ya. Kemudian langsung aja kita tuangkan adonan martabak mininya ke dalam cetakan. Jangan terlalu penuh ya, ini nanti bakalan ditekan seperti ini menggunakan sendok sayur untuk mendapatkan hasil pinggiran martabak mini. Oh iya, untuk cetakannya ini tidak perlu dioles menggunakan apapun ya, karena ini cetakannya itu udah anti lengket. Tapi kalau misalkan kalian ragu atau masih baru banget ya untuk cetakan martabaknya, boleh dioles menggunakan tisu yang dibasahi dengan minyak ya, tipis-tipis aja. Karena aku udah sering banget bikin martabak mini menggunakan cetakan ini, jadi aku nggak oles menggunakan apapun ya. Oke, ini kita tinggal tunggu aja. By the way, untuk apinya, untuk pertama kali itu menggunakan api sedang cenderung ke besar sedikit ya, supaya mendapatkan hasil gelembung-gelembung pada martabak mini ini.
Nah, ini bisa kalian lihat sendiri ya, gelembung-gelembungnya itu udah mulai muncul. Kalau misal pinggirannya udah mulai mengering dan juga atasnya udah mulai sedikit ya untuk adonan basahnya, langsung aja taburi menggunakan sedikit gula pasir. Ini juga bertujuan untuk membantu memecahkan gelembung ya. Nah, kalau udah ditutup seperti ini, kemudian kecilkan api ke yang paling kecil supaya matangnya merata dan juga bawahnya tidak gosong. Oke, setelah beberapa saat ini martabaknya udah matang ya. Untuk cara mengambilnya bisa kalian perhatikan. Ini aku menggunakan tusukan sate ya. Jadi aku pakai bagian yang tidak tajamnya untuk mengambil si martabaknya. Lanjut panggang untuk adonan selanjutnya. Jika sudah mulai mengering, ini boleh ditaburi menggunakan sedikit gula pasir, kemudian ditutup. Setelah martabaknya matang, ini aku akan angkat menggunakan tusukan sate, jadi aku pakai bagian yang tidak tajamnya ya. Menurut aku ini cara paling mudah untuk mengambil martabak mini ini ya, ketika udah matang seperti ini. Karena kita juga tidak akan merusak bagian cetakannya. Ketika martabaknya masih panas-panas, ini aku olesi menggunakan margarin atau butter. Seperti ini ya, secara tipis-tipis supaya nanti martabaknya itu lebih gurih dan juga tidak kering ya untuk teksturnya. Ini untuk olesannya aku menggunakan margarin. Kalau misalkan mau yang lebih harum lagi, boleh menggunakan butter ya. Jadi ada aroma susunya gitu. Tapi untuk ide jualan, lebih baik menggunakan margarin aja juga sudah enak ya. Dan yang pastinya lebih ekonomis. Untuk bagian packing, aku menggunakan mika seperti ini ya. Atau boleh ditaruh di dalam box, opsional mau dijual per berapa. Karena ini aku jualnya satuan, jadi aku pakai mika, banyak dijual di toko bahan kue. Untuk satu pieces martabak ini aku jual seharga Rp2.000. Atau disesuaikan lagi ya dengan harga di setiap daerah masing-masing. Setelah selesai semuanya dikemas, sekarang aku akan beri susu kental manis. Aku menggunakan susu yang kemasan pouch seperti ini. Untuk tutupnya bisa dilubangi ya, jadi mudah gitu untuk menuangkannya. Dan untuk mereknya boleh pakai merek apa aja. Kalau aku suka cari yang sedang promo gitu ya, jadi lebih hemat juga. Nah, setelah selesai semuanya aku beri susu, sekarang aku akan beri topping meses. Untuk pemberian topping ini aku sesuai requestan dari customer. Jadi kita sesuaikan aja ya. Kalau misalkan mau topping meses, keju atau kacang, atau boleh dikreasikan semenarik mungkin, boleh menggunakan selai juga. Di sini aku memakai 3 topping aja, yaitu meses, keju, dan juga kacang. Nah, ini ada yang minta mix, biasanya pada suka coklat keju gitu. Jadi aku mix antara meses coklat dan juga keju seperti ini. Nah, untuk topping kacangnya, di sini aku pakai kacang kemasan yang udah jadi seperti ini ya. Aku pakai kacang sangrai. Bisa juga ditambahkan dengan topping Oreo bubuk, wijen sangrai, atau berbagai macam selai ya, sesuai selera aja. Oke, ini dia udah selesai semuanya aku topping. Ini sesuai requestan dari customer-customer aku ya. Jadi ada yang minta full meses, meses mix kacang, meses keju, dan juga full keju, ada juga yang full kacang. Tapi bisa kalian lihat sendiri ya, di sini itu yang paling best seller banget yaitu yang topping keju dan juga meses. Untuk yang terakhir, ini aku tambahkan lagi ya untuk susu kental manisnya supaya rasanya tambah enak ya. Dan menurut aku untuk yang topping keju ini agak dibanyakin sedikit ya susunya supaya berasa.
jadi kejunya itu tidak kering. Kalau udah selesai, ini tinggal di strapless aja seperti ini. Boleh ditambahkan menggunakan stiker thank you gitu ya, tapi ini aku nggak pakai. Untuk satu resep yang aku bikin ini, aku mendapatkan 40 sampai 42 pieces martabak mini ya. Oke, sekarang aku akan tester martabak mininya. Nah, ini enak banget ya. Jadi full topping gitu, bisa dijual harga 2.000 sampai 2.500 atau bisa disesuaikan kembali ya dengan harga bahan pokok di setiap daerah masing-masing. Nah, ini dia martabak mininya. Terlihat menggoda ya karena ini full topping. Untuk rasanya yang lembut, sedikit kenyal, dan legit ini cocok banget ya untuk sarapan pagi atau untuk temen ngopi dan juga ngeteh gitu. Aku rasa sekian dulu ya video aku kali ini. Terima kasih banyak yang udah menonton. Jangan lupa ya dukung channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika kalian berkenan, boleh banget ya di-share di tab komunitas atau di sosial media kalian sebanyak-banyaknya. Nyalakan juga ya tombol loncengnya supaya ketika aku update video terbaru, kalian bisa langsung lihat ya. Maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan dalam video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.